Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Makassar. Perkenalkan, saya Andirham. Saya Nur Wahyuni. Saya Mursidah. Saya Mukhlis Sulaiman. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum Ibu Ida, selamat pagi. Waalaikumsalam Ibu. Oke, apa kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya hari ini baik. Bagaimana dengan Bapak dan Ibu? Oke, Alhamdulillah kami berdua dalam kondisi sehat walafiat. Ibu Ida, pagi ini ada sesi coaching bersama Pak Irham ya Bu ya? Iya Bu, pagi ini di jam 8 sebentar saya akan adakan sesi coaching bersama Pak Irham. Oke, baik. Bu Ida, kehadiran saya di sini bersama Pak Mukhlis adalah untuk memberikan Ibu Ida dukungan penuh terhadap kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan nanti Bu ya. Maka dari itu kami berdua akan mengamati proses coaching yang Ibu lakukan bersama Pak Irham selaku coachee. Baik, apakah sekarang Ibu Ida sudah siap untuk melakukan proses coaching? Iya Bu, saya sudah siap dan saya juga berterima kasih kepada Bapak dan Ibu karena saya sudah bersedia untuk menjadi pengamat saya melakukan coaching bersama Pak Irham nanti. Oke. Baik Bu, sebelum mulai proses coachingnya ada beberapa hal yang kami berdua akan jelaskan nanti. Kami akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Ida. Yang pertama, kami akan menjelaskan dulu tentang rubrik penilaian dari coaching yang akan Ibu lakukan nanti. Baik Bu. Baik, untuk penjelasannya saya akan langsung mempersilakan kepada Pak Mukhlis untuk menjelaskan rubrik penilaiannya. Silakan Pak. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Wahyuni. Saya langsung saja ya Bu. Nanti Ibu, poin-poin yang akan kami amati saat Ibu melakukan proses coaching nanti, yaitu kami akan melihat apakah Ibu melakukan percakapan sesuai dengan alur tirta atau tidak. Kita ketahui bersama bahwa alur tirta terdiri dari tujuan umum, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab ya Bu. Iya Pak. Selanjutnya kami juga akan mengamati apakah Ibu melakukan percakapan berdasarkan prinsip-prinsip coaching. Nah, prinsip coaching itu ialah membentuk kemitraan dengan coachee, kemudian menggali potensi dengan proses yang kreatif dan memaksimalkan potensinya. Seperti itu Bu. Baik Pak. Selanjutnya juga nanti kompetensi inti dari coaching yang perlu diperhatikan ialah kehadiran penuh atau presence, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan secara aktif. Nah, ketika Ibu mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu perlu mendengarkan dengan rasa. Rasa di sini maksudnya Bu, yaitu receive, summarize, dan juga apresiatif. Ibu bisa menerima pernyataan-pernyataan dari coachee. Ibu nanti kemudian Ibu juga bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bersifatnya terbuka Bu. Iya Pak. Baik. Selanjutnya Bu, nanti Ibu juga bisa merangkum pernyataan maupun permasalahan dari Pak Irham, dan Ibu bisa memberikan apresiasi kepada Pak Irham. Apakah yang saya sampaikan di sini Bu sudah jelas dan rubrik penilaiannya Ibu sudah pahami? Iya Pak, pada saat melaksanakan coaching nanti, saya juga berencana akan melakukan sesuai dengan alur tirta. Lalu juga saya akan menerapkan prinsip-prinsip dan kompetensi inti di dalam coaching Pak. Jadi saya rasa saya sudah cukup jelas dengan rubrik yang telah Bapak sampaikan. Oke, silakan Bu Uni. Baik, Ibu Ida, selanjutnya pada kegiatan ini kompetensi coaching apa yang Ibu ingin kembangkan nantinya? Saya ingin mengembangkan kompetensi inti secara keseluruhan Bu, kesadaran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke, baik Bu, kira-kira dari ketiga kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, yang ingin Ibu kembangkan tadi, bagian mana yang secara spesifik yang menurut Ibu ingin saya observasi? Ya, jadi dari ketiga kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin yang mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Oke, ada lagi? Dengan tujuan menggali masalah yang dihadapi coachee dengan apa yang akan direncanakan sesuai dengan rencana aksi untuk melaksanakan dalam bentuk tanggung jawab.
Oke, baik Bu. Berarti fokus kompetensi coaching Ibu Ida hari ini adalah mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot Iya. ya Bu. Iya, benar sekali, Bu. Oke, nah kemudian seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Ibu ingin sampaikan pada sesi coaching ini? Iya, Bu. Yang pertama itu nanti saya mampu menyimak dan saya lebih banyak mendengar, Bu. Jadi daripada berbicara, saya lebih banyak mendengar dan saya nanti bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang berasal dari cara mendengar saya. Oke. Oke. Baik Bu, demikian Bu yang kita lakukan pada saat sesi kegiatan praobservasi ini. Terima kasih sudah menjabarkan dengan begitu rinci kompetensi yang ingin Ibu capai dan yang ingin saya observasi. Selanjutnya silakan Ibu melaksanakan kegiatan coachingnya bersama Pak Irham. Nanti setelah melakukan coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coachingnya. Silakan Ibu. Nanti setelah proses coaching, kita bertemu lagi untuk berbincang sejenak tentang hasil proses coaching yang Ibu sudah lakukan. Baik Pak, terima kasih karena Bapak dan Ibu sudah bersedia berbincang sebelum saya melakukan coaching nantinya dengan Pak Irham. Oke. Ya Bu, sampai di sini saja pertemuan kita. Silakan Ibu lanjutkan aktivitas coachingnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Assalamualaikum Pak Irham. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Iya, sesuai janji kita yang kemarin, kita akan berbincang sebentar, ngobrol santai begitu. Jadi apa ini yang kita akan perbincangkan hari ini? Oh iya, begini Bu, ada sedikit masalah. Jadi barangkali Ibu Ida bisa membantu saya. Jadi ketika proses pembelajaran berlangsung itu di kelas itu, Bu, ada murid saya yang sering mengantuk di dalam kelas, Bu. Oh, jadi dari percakapan kita nantinya, apa yang ingin Bapak capai dari percakapan ini? Ya, jadi harapan saya, Bu, dari percakapan ini saya bisa dibantu tentang murid saya yang sering mengantuk saat pembelajaran di kelas ini, Bu. Sehingga bagaimana ke depannya murid ini bisa mengikuti pembelajaran dan fokus secara maksimal, Bu. Iya, jadi Pak Irham ingin tahu dulu kejadian yang sebenarnya itu seperti apa. Tolong Bapak bisa menceritakannya. Iya Bu. Jadi begini Bu. Jadi pada saat menjelang materi di kelas itu Bu, jadi saya lihat itu beberapa siswa itu semangat Bu. Terus ada beberapa siswa juga yang fokus dalam pembelajaran dan juga semangat dalam mengikuti pembelajaran. Tetapi di tengah-tengah ada siswa yang saya lihat itu dia sering mengantuk Bu ketika pembelajaran di kelas itu Bu. Jadi selama ini apakah Bapak sudah pernah mengambil tindakan apa? Ya Bu, jadi kalau tindakan yang secara langsung ke siswanya itu belum ada Bu. Cuma saya pernah berkoordinasi dengan guru mata pelajaran yang lain yang kebetulan mengajar juga di kelas saya Bu, bahwa ternyata siswa ini memang sering mengantuk Bu ketika pembelajaran. Oh iya begitu ya. Jadi Bapak belum mengambil tindakan pada anak tersebut, tetapi sudah bertanya kepada guru lain, ternyata jawabannya juga sama bahwa anak tersebut sering mengantuk. Iya Bu, betul sekali Bu. Nah, kira-kira apa yang Bapak lakukan kepada anak tersebut? Iya Bu, yang akan saya lakukan Bu, saya akan menerapkan restitusi kepada anak yang bersangkutan Bu. Nah, selain restitusi ya Pak, apa yang akan Bapak lakukan lagi? Saya berencana akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi Bu. Iya, bagus sekali ya Pak Irham ingin melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Iya Bu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi seperti apa yang akan Bapak lakukan? Ya, rencana saya Bu, saya akan melaksanakan diferensiasi proses dan juga produk Bu.
Oh ya, jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu proses dan produk ya? Iya Bu. Iya. Jadi langkah selanjutnya nih setelah survei, apa tindakan yang Pak Irham ambil? Langkah-langkah apa yang Bapak lakukan untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk? Ya, untuk langkah-langkah yang akan saya lakukan itu Bu, pertama-tama saya akan melakukan survei Bu, untuk mengetahui bagaimana kesiapan belajar anak di kelas saya Bu, mengenai minatnya belajar, terus profil belajarnya seperti apa, seperti itu Bu yang akan saya lakukan di kelas nanti. Iya, jadi langkah selanjutnya setelah survei ini, apa tindakan yang Pak Irham ambil? Saya akan pertama-tama membuat perangkat Bu, yaitu modul ajar yang berdiferensiasi proses dan produk Bu. Boleh diceritakan Pak pembelajaran berdiferensiasi proses yang Pak Irham lakukan itu seperti apa? Iya Bu, jadi dalam kegiatan diferensiasi proses Bu, jadi saya akan menerapkan pembelajaran yang berkelompok Bu di kelas. Terus dari diferensiasi produknya, saya akan menuntun siswa agar hasil diskusi kelompoknya dipresentasikan di depan kelas Bu. Hasilnya. Iya, itu bagus sekali loh Pak. Jadi untuk diferensiasi produknya itu bagaimana Pak? Ya, kalau diferensiasi produk yang saya terapkan pada proses di pembelajaran di kelas Bu, jadi anak-anak diberikan tugas Bu. Jadi dalam tugas tersebut diberi tugas membuat kerajinan Bu, agar murid menjadi lebih kreatif membuat barang dari bahan bekas Bu, sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing Bu. Wah, ini tentunya sangat menarik ya Pak. Kalau boleh tahu, kalau boleh saya rangkum dari masalah tadi, Bapak akan melakukan restitusi, kemudian melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk. Dari rencana tersebut, rencana mana yang akan Pak Irham lakukan? Yang akan saya lakukan itu Bu, yaitu restitusi sesuai dengan tahapannya. Ya, tahapan apa saja kalau boleh tahu? Ya, jadi tahapannya itu yaitu pertama-tama saya akan menstabilkan identitas anak tersebut, kemudian memvalidasi tindakan dan menanyakan keyakinan kelas. Iya, dalam melaksanakan segitiga restitusi ini Pak, adakah yang bisa membantu Pak Irham? Iya Bu, jadi saya akan berkoordinasi dengan rekan guru dan kepala sekolah sebelum melakukan restitusi di kelas saya Bu. Jadi saya ingin bertanya apa yang didapatkan setelah percakapan tadi? Jadi saya merasa lebih senang Bu, dan tentunya lebih tenang juga Bu. Saya juga merasa lebih percaya diri Bu, karena hasil diskusi ini saya akhirnya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya hadapi Bu. Iya, kalau boleh tahu solusi yang seperti apa yang sudah Bapak pikirkan? Ya, seperti melakukan restitusi Bu. Oh iya, kira-kira kapan Pak Irham akan melaksanakan atau melakukan proses tersebut? Ya, jadi rencana Bu, saya akan laksanakan besok Bu. Jadi besok saya akan minta izin kepada kepala sekolah akan melakukan restitusi Bu. Iya, baiklah. Sangat menarik ya. Saya sangat tertarik dengan percakapan hari ini. Saya doakan agar masalah yang dihadapi Pak Irham ini segera teratasi. Iya Bu, terima kasih Bu atas waktunya Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Oke, baik. Tadi saya sudah menyaksikan proses coaching yang sangat luar biasa. Saya juga memperhatikan kegiatan
coaching dari Bu Ida berjalan dengan sangat lancar. Sekarang bagaimana perasaan Ibu Ida setelah melakukan proses coaching? Iya Bu, alhamdulillah setelah melakukan coaching tadi, saya merasa senang bisa membantu rekan saya menemukan solusi terkait masalah yang mereka hadapi. Selain itu juga kompetensi yang saya harapkan juga menurut saya sudah bisa tercapai Bu. Oke, baik. Bu Ida, pada saat proses coaching tadi, jika kita merujuk pada indikator ketercapaian dari pengembangan yang Ibu Ida harapkan dari kompetensi coaching, kira-kira apa saja yang sudah Ibu lakukan pada proses coaching tadi? Iya, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya merasakan sudah mampu fokus terhadap mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan alur tirta Ibu. Oke, jadi baik Bu ya. Jadi sudah tercapai ya Bu ya. Oke, tujuan atau indikator pengembangan yang Ibu harapkan betul-betul sudah tercapai. Iya, menurut saya seperti itu Ibu. Oke, baik. Jadi izinkan kami berdua, saya dengan Pak Muhlis, untuk menyampaikan hasil pengamatan kami terhadap proses coaching Ibu Ida dan Pak Irham. Iya Bu, silahkan. Oke, saya persilakan kepada Pak Muhlis. Terima kasih Bu Uni. Jadi Bu Ida, berdasarkan observasi kami tadi, menurut kami Ibu percakapan coaching yang Ibu laksanakan tadi itu sudah berjalan dengan baik, di mana Ibu sudah melakukan percakapan coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, kemudian Ibu juga sudah menanyakan tujuan kepada Pak Irham dalam sesi coaching, itu mengarahkan beliau untuk mengidentifikasi permasalahannya, merencanakan aksi untuk menyelesaikan permasalahannya, dan juga Ibu sudah memancing beliau untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab dalam menjalankan rencana aksinya. Iya Pak. Selain itu juga Bu, kami juga sudah melihat Ibu juga sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching, di mana tadi saya lihat Ibu fokus dengan Pak Irham, artinya Ibu sudah melakukan kesadaran penuh, atau Ibu sudah melakukan kehadiran penuh, dan Ibu juga sudah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot seperti yang disampaikan pada saat pra-observasi tadi. Itu adalah fokus kompetensi yang kami observasi juga ya Bu. Iya Pak. Selanjutnya menurut saya juga Bu, itu sudah sangat bagus. Ibu juga sudah mampu mencapai sesuai dengan harapan yang Ibu sampaikan pada pra-observasi tadi. Kompetensinya menurut saya juga sudah tercapai Bu. Terima kasih Pak atas umpan baliknya. Terima kasih juga kepada Ibu atas umpan baliknya juga, sudah memberikan saya semangat dan saya sangat senang mendengarnya. Oke, baik. Oke, jadi sama-sama Bu. Kami juga berterima kasih atas kerjasamanya. Nah, dari hasil coaching yang baru saja Ibu lakukan, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berikutnya Bu? Ya baik Pak, jadi saya berencana ke depannya nanti untuk terus melakukan latihan-latihan dan latihan-latihan yang lebih intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif lagi, sehingga nanti pada saat saya melakukan coaching, kedepannya saya bisa bercerita lebih banyak dengan Pak Irham dan saya bisa membantu dalam menemukan solusi permasalahannya. Oke, baiklah Bu, semoga kompetensi tersebut dapat Ibu kembangkan sesuai dengan harapan Ibu nantinya. Semoga Ibu juga bisa mencapai kompetensi-kompetensi yang Ibu harapkan dan memperbanyak praktik dan latihannya Bu. Baik Pak, baik Ibu, terima kasih atas masukannya. Sama-sama Bu, selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Wahyuni. Oke. Terima kasih Pak Muhlis. Jadi Bu Ida, keseluruhan praktek yang sudah Ibu lakukan tadi sudah sangat baik. Sisa Ibu memperbanyak latihan lagi ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Nanti saya akan berusaha terus melaksanakan latihan-latihan dalam kegiatan coaching sehingga kedepannya saya bisa lebih baik lagi. Amin. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan kepada kami berdua? Saya kira sudah cukup Bu hari ini. Baik, kalau begitu sampai ketemu lagi ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi tugas kami untuk modul 2.3. Terima kasih dan sampai jumpa.